Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Sofia Elmia, dosen Politeknik Pariwisata NHI Bandung, program studi D4 Pengelolaan Usaha Rekreasi. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah seperti Usaha Pariwisata dan Rekreasi, Taman dan Rekreasi, serta Kawasan dan Rekreasi. Dan saat ini sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendiksaintek tahun 2026. Video ini bertujuan untuk membuat pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi pengelolaan usaha rekreasi, yaitu Kawasan dan Rekreasi yang diampu pada semester 3 tahun ajaran 2025-2026. Dengan bobot 2 SKS, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode C46303 dan akan dijelaskan menggunakan teknik DIA atau Delivery, Instruction, and Assessment. Adapun isi dari penjelasan mata kuliah ini mencakup 1. Deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian sesuai RPS, dan diakhiri dengan cuplikan video interaksi saya dengan mahasiswa di kelas. Mata kuliah Kawasan dan Rekreasi membahas konsep dasar kawasan rekreasi dengan penekanan pada resort sebagai salah satu bentuk kawasan rekreasi terpadu dalam industri pariwisata. Mahasiswa mempelajari karakteristik, klasifikasi, fungsi, komponen, serta operasional berbagai jenis resort. Pembelajaran dilaksanakan melalui kajian teori, studi kasus, diskusi, dan analisis praktik industri sehingga mahasiswa mampu memahami konsep kawasan rekreasi secara komprehensif serta mengidentifikasi penerapannya dalam pengelolaan usaha rekreasi. Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah Usaha Pariwisata dan Rekreasi yang telah diberikan pada semester 2. Kemampuan yang diharapkan yaitu capaian pembelajaran pada mata kuliah ini mencakup 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada sikap, mahasiswa diharapkan mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik di bidang keahliannya dengan mutu dan kuantitas yang dapat diukur dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni sesuai dengan bidang keahliannya untuk menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain, atau karya seni. Pada aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menguasai secara mendalam konsep teoritis pariwisata, rekreasi dan waktu luang, kualitas pelayanan, serta fungsi manajemen meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan dalam konteks usaha rekreasi. Selanjutnya, pada penyusunan program rekreasi, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis klaster, analisis aktivitas, dan analisis kubus pemrograman aktivitas. Pada aspek keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu memberikan layanan prima bagi pengunjung usaha rekreasi dalam penyediaan dan penyampaian informasi aktivitas dan wahana rekreasi yang memenuhi indikator kepuasan pengunjung, minimal untuk domain kualitas produk, efektivitas penyampaian layanan, kapasitas layanan staf, dan harga yang ditetapkan oleh unit usaha. Kemudian selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu mengorganisir, menjalankan, dan mengawasi program aktivitas dan operasional minimal satu kelompok wahana sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku. Dan terakhir, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan kebutuhan pelatihan untuk dapat menjalankan sistem operasional wahana dan program aktivitas khususnya pada kawasan rekreasi atau resort. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu memahami konsep resort, jenis-jenis resort berdasarkan elemen primernya, serta fungsi departemen rekreasi dalam industri resort. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis struktur organisasi, tugas dan tugas tanggung jawab departemen rekreasi serta perannya dalam mendukung operasional resort. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis pengelolaan departemen rekreasi yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia, infrastruktur, praktik konservasi, serta implementasinya pada sektor swasta. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan proses dan prosedur operasional departemen rekreasi sesuai dengan standar industri resort. Adapun materi dalam pembelajaran ini adalah Resort and Introduction, Mountain-Based Resort, Beach Resort and Marinas, Golf or Tennis-Based Resort, Resort Operation, the importance of recreational amenities, the importance of guest activities, retail, spas, pools and indoor water park, specialty resort, cruise ships, floating resort.
Sedangkan referensi yang diambil yaitu Resort Management and Operational by Robert Christie Mills Second Edition tahun 2008, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Permenparekraf nomor 18 tahun 2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata termasuk di dalamnya usaha kawasan pariwisata. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dengan dua cara, yaitu sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Pada sistem sinkronus, pembelajaran dilakukan dengan tatap muka di kelas, sementara pada sistem asinkronus, seluruh bahan ajar dapat diakses mahasiswa pada Learning Management System yang sudah tersedia, yaitu SIAKAD dan Edling, di mana mahasiswa dapat melakukan pembelajaran mandiri terlebih dahulu di rumah sebelum kelas dimulai. Sehingga pada saat tatap muka diharapkan terjadi komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Mata kuliah ini menerapkan praktik terstruktur sebagai salah satu bentuk metode pembelajaran, serta teori dengan bobot 3 SKS dan disampaikan dalam waktu 50 menit per SKS. Evaluasi dilakukan dengan berbagai metode, baik itu melalui kuis interaktif dengan platform menarik saat ini maupun diskusi kelompok. Penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 4 komponen, yaitu tugas individu 20%, praktik terstruktur 30%, UTS 20%, dan UAS 30%. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa dalam menciptakan lulusan sesuai dengan profil program studi pengelolaan usaha rekreasi, yaitu sebagai pengelola maupun pengusaha usaha rekreasi yang kompeten. Untuk selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah kawasan dan rekreasi yang dilakukan pada minggu kedua dengan topik Resort and Introduction berikut ini. Selamat siang. Baik, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik ya, oke. Minggu lalu kita pertemuan pertama ya? Iya, Bu. Jadi pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai rencana pembelajaran semester di mata kuliah ini ya. Ada yang aware nggak? Kita kan di mata kuliah kawasan dan rekreasi. Bayangan kalian apa sih belajar di mata kuliah ini? Apa yang akan kalian kira-kira dari istilah nama mata kuliahnya? Ya, boleh. Ini mempelajari tempat-tempat rekreasi sih, Bu. Kawasan-kawasan rekreasi itu kayak apa aja jenisnya, contoh-contoh. Mungkin kayak gitu. Mempelajari tempat rekreasi di kawasan gitu ya. Lokasi atau ruangan tertentu dan di dalamnya ada aktivitas. Nah, aktivitas ini kalau kita bicara kawasan tentu sangat luas ya. Apa yang kalian tahu contoh nama kawasan di Bandung lah? Hah? Kota Baru Parahyangan ya. Itu kawasan apa tuh Kota Baru? Sebenarnya lebih ke perumahan, tapi di sana juga banyak aktivitas rekreasinya sih. Berarti dia fungsinya campur-campur ya? Ya itu kalau Kota Baru Parahyangan terus apa lagi ya yang mirip-mirip itu? Sumarembon, Peak ya. Itu adalah kawasan super blok istilahnya ya. Jadi dia dibangun khusus oleh pengembang properti yang di dalamnya ada kombinasi dari berbagai aktivitas. Di situ ada apa aja biasanya? Ada di mata kuliah ini mengenai apa itu kawasan ya, kemudian tipe-tipe resort dan industri trends atau tren industri saat ini gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Jadi untuk mata kuliah ini ada oke. Untuk mata kuliah ini kurang lebih ada 3 tahapan. Pertama, kalian tahu apa itu kawasan. Yang kedua, apa itu kawasan pariwisata ya. Jadi di belakangnya ditulis pariwisata, dan yang terakhir resort ya. Kenapa kita bahas resort? Teman-teman ada yang tahu apa itu resort? Sampai sini ada yang tanyakan? Cukup? Oke. Nah, ini kawasan ya teman-teman. Jadi kawasan adalah daerah tertentu yang daerah tertentu yang memiliki ciri khas atau fungsi khusus, bisa berupa daerah perkotaan atau pedesaan dan dibatasi oleh batas-batas tertentu berdasarkan karakteristik fisik, sosial, dan
Ya, jadi kayak contoh real ya. Tadi Vera sudah bilang KBP ya. Ada lagi kawasan lain yang kalian ketahui nggak? BSD ya. Dia punya ciri fisik tertentu yang membatasi ya antara BSD dan kampung sebelah gitu ya. Kemudian bagian sebelahnya gitu ya. Dan banyak lagi. Dan dia punya ciri khas dan fungsi khusus. Ciri khas dan fungsi khusus ini tergantung dari fungsinya. Dan oke, itu tadi menurut Pustiawan 2011 ya. Ini menurut Undang-Undang 24 tahun 92 tentang penataan ruang. Kawasan itu adalah wilayah yang teritorial yang didasarkan pada pengertian, batasan dan kelengkapan fungsional tertentu ya. Jadi ada lagi ya tadi apa highlightnya? Batasan dan fungsional. Fungsi dan batasnya itu berbeda dengan area lain gitu ya. Nah, kawasan itu didefinisikan juga sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait padanya dengan batas dan sistem ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu spesifik atau khusus ya gitu. Nah, ini jenis-jenis kawasan itu ada banyak sekali tapi kita nggak akan ke sana ya. Pernah dengar istilah kawasan lindung nggak? Apa? Biasanya isi-isinya tuh kan misalnya pohon-pohon yang dilindungi yang udah mau punah atau hewan atau flora atau fauna yang sudah mulai punah Ya, jadi kawasan tersebut dilindungi secara hukum, tidak boleh ada yang merusak. Kenapa tidak boleh merusak? karena sudah populasinya sudah Populasi menurun, artinya perlu dijaga gitu ya kondisi di kawasan lindung tersebut. Nah, kawasan lindung ini nanti kita akan bahas di pertemuan lainnya. Itu jenisnya macam-macam ya, termasuk untuk pariwisata juga macam-macam. Kemudian ada kawasan perumahan ya, kawasan pusat kota. Kalau di kita apa ada kawasan pusat kota? Sumatera kan itu kota mandiri ya. Kalau kawasan pusat kota Bandung itu di mana? Alun-alun ya. Itu ya. Sampai sini paham tentang kawasan? Nah, sekarang kita tambahkan belakang ya dengan pariwisata ya. Apa kawasan pariwisata yang kalian pahami? Boleh? Dan sama kayak tadi, jadi kayak kawasan itu ada aktivitasnya, cuman kalau yang ini tuh kawasannya tuh khusus aktivitas yang emang wisata aja di situ. hanya wisata aja ya. Jadi fungsi utamanya adalah untuk pariwisata. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang pariwisataan ada definisi ya tentang kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Kebutuhan pariwisata itu apa sih? Yang butuh dengan pariwisata itu siapa? Boleh kan? Mungkin orang-orang dengan waktu luang, terus orang-orang yang lagi cari healing, dan orang-orang yang pengen eksplor tempat-tempat baru dengan keluarga atau pasangan. Oke, itu tadi perspektif Belle adalah dari sisi konsumen ya. Tapi sebenarnya kawasan pariwisata ini juga diperlukan oleh Pelaku UMKM. pelaku UMKM bisa, yang lain pemerintah bisa. Kenapa? Karena untuk meningkatkan ekonomi di misalnya di Indonesia untuk meningkatkan perekonomian. Jadi pemerintah misalnya Bandung ingin punya tempat yang tadi ya hidup gitu secara ekonomi, maka dia tentukan misalnya kawasan KBP boleh nih dibangun untuk wisata juga. Selain itu ada satu lagi yang ketinggalan siapa? Yang perlu memenuhi kebutuhan pariwisata khusus dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata gitu ya. Ada pernah punya pengalaman berwisata ke kawasan pariwisata? Belum? Ke ITDC ada yang pernah? Ke Nusa Dua? Wah,
kawasan dia ada akomodasi, terus ada juga theme park, Dufan-nya ada, terus ada apa ini? Oh ya, ada pantainya juga. Pantai ya, terus ada pantai, ada Dufan, ada tempat nginep. Jadi kalau kamu ke sana butuh berapa hari tuh? Tidak puas. Mungkin buat mendatangi seluruh kawasannya mungkin bisa 3-4 hari. Ya betul ya. Nah itulah salah satu fungsinya kita menyatukan fungsi pariwisata dalam satu kawasan supaya apa? Waktu berkunjung si wisatawannya bisa lebih lama, betul ya. Itu ya sekilas mengenai kenapa sih dibangun ya kawasan-kawasan pariwisata dan apa manfaatnya. Sampai situ esensinya yang kita tanyakan. Oke, ini ada yang tahu kayak apa? Peak tourism map ya. Belum pernah sini ya? Belum. Ya. Jadi di Peak itu dia ada area khusus ya. Selain tadi di sebelah sininya adalah tempat permukiman, tapi dia bikin tuh di sepanjang pantainya adalah khusus untuk pariwisata. Di sini ada marinanya, ada dermaganya, ada masjidnya ya. Dan dia sengaja bikin memang untuk menarik wisatawan. Makanya di Peak ini sekarang ada istilahnya corporate baru lah ya, anak buahnya Agung Sedayu, istilah itu Peak Tourism Board. Pernah dengar nggak? Nah dia sengaja dibikin untuk memang mengelola kawasan wisata ini ya. Nah yang sebelah sini apa? Ancol ya. Ancol mah udah sering ya. Ancol ada di area mana? Jakarta Utara ya. Dia punya PT Taman Impian Jaya Ancol dengan luasan puluhan ratusan hektar ya, dan di sana banyak aktivitas wisatanya. Nah yang bawah ada lagi di sawah restoran rekreasi. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pada kawasan itu pada kawasan rekreasi dan pariwisata layanannya lengkap, sekali masuk akomodasi ada, makan minum ada, transportasi juga ada gitu ya. Dan dikelola khusus oleh saya itu komunitas swasta maupun masyarakat. Ya, pada literatur luar disebut dengan resort. Ya, ini menurut Inskip 1991. Boleh dibacakan satu orang, acungkan tangannya. Nah, Resort itu sebagai kawasan wisata yang menyediakan berbagai fasilitas akomodasi, rekreasi, dan layanan pendukung dalam satu lokasi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama tinggal ya. Jadi dia kawasan wisata, akomodasinya ada, kemudian rekreasinya ada, dan layanan yang lain kemudiannya. Resort ini ketika kita datang itu di-create supaya kita betah di sana, mengikuti seluruh aktivitas rekreasi dan pulang dengan keadaan refresh, healthy, senang gitu ya. Jadi layanannya juga maksimal dan luxury lah gitu biasanya ya. Ini beberapa definisi tentang resort yang bisa teman-teman baca lebih lanjut di literatur ya. Cuma kurang lebih ringkasannya adalah yang di bawah ya. Nah, ini adalah beberapa karakteristik dari resort ya. Lokasi jauh dari pusat kota, kenapa? Orang-orang yang datang ke resort tuh lebih tepatnya nyari refreshing ya Bu, jauh dari ibu kota yang mungkin dari polusinya, entah dari kemacetan dan lain-lain. Jadi mereka nyari yang lebih tenang, jadi jauh dari pusat kota. Betul ya. Karena resort itu perlu, nanti kita bahas di berikutnya, setting yang memang dicari orang-orang. Jadi kalau kita ingin mendengar ombak, kita
biasanya susah ya kalau tetap di tengah kota, harus ada suara bising, macet gitu. Tapi kalau kita ke daerah pedalaman jauh dari pusat kota, suasananya akan berbeda dan lebih nikmat gitu contohnya ya. Kalau ada yang mau senangnya yang dingin-dingin biasanya mana? Pegunungan ya. Sensasi apa sih yang kalian dapat kalau ke gunung? Sejuk, terus pemandangan ya. Dan itu rata-rata sulit kita dapetin kalau kita ada di perkotaan ya. Selanjutnya tujuan utamanya apa? Rekreasi dan relaksasi ya. Kemudian yang ketiga integrasi layanan, apa artinya? Di dalamnya sudah ada apa nih? Jadi udah lengkap ya. Kalian mau cari air minum, nggak usah keluar. Di sana udah ada retailnya gitu ya. Kalian mau main, sudah di tempatnya, sudah di lokasi. Ada makan dan minum juga ada di sana gitu ya. Jadi semuanya sudah terintegrasi. Kemudian kawasan terpadu dan mandiri, artinya dia bebas untuk mengelola kawasannya ya. Misalnya nih, kalau kalian ke ya, nah tipe resort itu bisa kita bagi ke dalam dua ya. Pertama proximity to primary market, yang kedua setting and primary to primary amenities. Proximity to primary market artinya apa? Kedekatan dengan pasarnya. Ada yang disebut dengan destination resort dan non destination resort. Apa yang membedakan? Destination, kalau bisa dibaca teman-teman di sini, at least several hundred miles from the market, visitor can fly rather than. Berarti dia semenarik itu, ya, secantik itu, sebagus itu sampai orang rela untuk terbang. Kalau yang di situ dia tend to be within 2 to 3 hour drive. Jadi pakai mobil juga bisa, ya. Kalau kalian kemudian dari segi setting to primary amenities atau daya atraktif layanan primer apa yang memang mencari lah ya. Itu ada pertama ocean resort, berarti dia apa? Daya utamanya pantai atau laut ya. Kemudian lake or river, mountain, dan terakhir golf ya. Jadi resort biasanya ditempatkan di daerah yang seperti ini ya, jauh dari keramaian, alamnya indah ya. Kemudian layanannya itu terpadu pada dalam satu area. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa resort ya. Mungkin teman-teman akan diminta untuk create activity apa yang bisa dibuat pada sebuah resort tersebut, dan ini ada beberapa contohnya. Jadi ada yang hard, ada yang soft. Tadi kita bicara kalau yang soft ini lagi cukup menarik ya. Dari list ini menurut kalian mana yang menarik? Camping, biking, canoeing ya. Canoeing itu yang ini ya, yang canoe itu yang apa sih? Mendayung apa? Ya, mendayung. Kemudian horseback riding, sailing ya. Ini tergantung nanti kalian lihat kondisi alamnya di resort itu gimana, mana yang potensial dan bisa dikembangkan. Dan ini nanti untuk pembuatan apa istilahnya, gimana cara kita bikin program aktivitasnya, kita akan lanjutin nanti di semester 4 ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya yang nanya kalian ya. Saya ada kuis
Silakan dipersiapkan handphonenya. Tadi yang saya jelaskan diingat-ingat ya. Yang menang dapat nilai khusus di mata kuliah ini. Sudah join ke kabut? Mahira sudah join, kemudian Jasmine, Rian. Oh, udah 5 ya. Ana, Vera, Rian, Jasmine, Mahira, Malvin, lagi Bele sama Nela belum. Zalfa ya? Zalfa, Nela, Ustaz, Bel dan Zalfa 246 98 28 ya. Sip, Zalfa. Lahir? Ya. Oke, good. Kita mulai ya. Titik-titik dan titik-titik. Good ya, 6 orang. Kalau yang salah nggak merhatiin saya ya. Jasmine, ini dia lihat berdasarkan kecepatan juga bisa. Next, undang-undang yang menjelaskan definisi kawasan pariwisata. Undang-undang nomor berapa? Sudah? Belum ya. 10 tahun 2000 yang sudah diperbarui di perubahan ketiga di 18 tahun 2020. Tentang apa? Gue ditulis merah ya. Yang 3 Bele, tepuk tangan dulu. Kedua siapa tuh? Jasmine. Yang ketiga selamat ya Kamila. Nanti saya tambahin skor nilai ya. Betul saya. Oke, sekian ya mata kuliah kita di pertemuan kali ini. Ada yang pengen dulu? Sudah jelas. Baik, kalau gitu kita akan ketemu di minggu pertemuan berikutnya dengan materinya Mountain Based Resort ya. Demikian perkuliahan saya, terima kasih atas atensinya, semangatnya, semoga bermanfaat untuk kalian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikian video PDD UKTPT Sertifikasi Dosen 2026 ini saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.